Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pembongkaran makam berlangsung ricuh. Banjir bandang hingga harga kebutuhan harian yang melonjak tajam kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Nagari Barula di Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar, dilanda banjir bandang yang disebabkan meluapnya sungai yang mengalir di daerah itu akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam. Menurut warga setempat, baru kali ini air sungai meluap hingga mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang ini merendam puluhan rumah, areal pertanian, dan tempat ibadah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun Kepala BPBD Tanah Datar mengingatkan warga yang tinggal sangat dekat dengan aliran sungai agar mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman karena mengingat cuaca buruk dan seringnya hujan melanda sebagian besar wilayah Tanah Datar. Pemungutan suara ulang dilaksanakan secara serentak di 18 TPS yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pemungutan suara ulang dilaksanakan secara serentak di 18 TPS yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. PSU dilaksanakan karena adanya pemilih yang menggunakan identitas luar Tanah Datar yang ikut mencoblos. Secara umum, PSU diikuti oleh lebih dari 50% pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Salah satu TPS di Tanah Datar, pemilih antusias mendatangi TPS karena pada pemungutan suara ulang kali ini, KPU menyediakan 100 liter minyak goreng untuk 100 pemilih pertama. Peserta pemungutan suara ulang tidak keberatan untuk mengikuti pencoblosan, namun berharap kesalahan yang sama tidak lagi terulang. Banjir melanda 2 nagari, yakni Nagari Bonjol dan Nagari Abaisiat di Kecamatan Koto Besar, Darmasraya. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung lama hingga menyebabkan 2 sungai, yaitu Batang Nabuan dan Sungai Batang Siat, meluap. Puluhan rumah di daerah itu digenangi banjir dengan ketinggian air 1 meter. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang kedua selama tahun 2024. Januari lalu, daerah ini juga dilanda banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dihitung petugas. Puluhan kendaraan tertahan di jalan lintas Sumatera, tepatnya di daerah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi, di kilometer 59, Desa Siri Sekapur. Akibat hujan deras, jalan lintas Sumatera digenangi banjir setinggi 1 meter. Bahkan salah satu sisi pembatas jalan jebol, sehingga membahayakan pengendara. Ratusan kendaraan yang lewat di jalan lintas Sumatera terjebak macet. Kendaraan mengular sepanjang lebih dari 5 km dari kedua sisi. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari.
Polisi harus kerja keras mengatur arus lalu lintas agar tidak ada pengemudi dan pengendara yang nekat melewati genangan banjir. Harga barang kebutuhan harian seperti cabai, bawang, dan kentang di Pasaraya Padang melambung hingga 2 kali lipat dibanding harga normal. Cabai merah saat ini dijual Rp75.000 per kilogram, sedangkan cabai merah yang berasal dari Pulau Jawa dijual Rp80.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp75.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah yang berasal dari Pulau Jawa dijual Rp80.000 per kilogram dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai hijau saat ini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Bawang merah dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram, naik hampir 2 kali lipat dari harga normal yang dijual Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk umbi-umbian seperti kentang, saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, dari harga normal Rp10.000 per kilogram. Salah seorang konsumen mengatakan, kenaikan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, namun 2 hari belakangan naiknya makin meroket hampir 2 kali lipat dibanding harga normal. Seorang pencuri toko berusaha melarikan diri saat akan ditangkap oleh tim kelewang Satreskrim Polresta Padang. Namun langkah Irham terhenti saat polisi menembak kakinya. Irham dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, pria yang berusia 24 tahun ini diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku telah mencuri di 10 lokasi di Kota Padang dengan sasaran toko-toko yang telah tutup pada malam hari. Sasarannya barang berharga di dalam toko, seperti televisi, uang tunai, dan barang-barang yang mudah dijual. Barang curian dijualnya ke penadah di daerah Lubuk Begalung, dan uang penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Modus secara diam-diam dan orang atau ruko kosong, dan di situ tersangka melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok. Bisa tersangka masuk ke dalam ruko tersebut. Itu barang yang diambil pelaku dan berhasil kita amankan, 1 unit TV LED 32 inch, dan untuk BBBB selanjutnya masih tahap pengembangan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pak Heru, kami dari PES, residivis kasus narkoba ini, kembali harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Karanaur, Pariaman. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu-sabu. PES ditangkap polisi bersama teman wanitanya bernama Hernita saat mengonsumsi sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan beberapa bungkus plastik kecil yang diduga untuk membungkus sabu-sabu. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan polisi pada Rabu petang, tersangka belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama. Kepulangannya dari penjara kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya,
Warga sering melihat tersangka melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. Adalah seorang residivis yang baru keluar. Dahulunya pernah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pelaku ini juga tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, karena mindset yang tertuang dalam pikirannya, di dalam otaknya bahwa berdagang narkotika jenis sabu ini lebih cepat mendapatkan keuntungan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Keduanya diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.